Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian saya Targhib wa Tarhib. Sekarang hadis yang ke-170. Wa an Abi al-Mulaih al-Hudhari radhiyallahu anhu anna nisa'an min ahli Hims wa min ahli Syam dakhalna ala Aisyata radhiyallahu anha wa qalat antunna allati yadkhulna nisa'ukunnal hammamat, bahwasanya para wanita dari kota Hims. Hims itu sekarang di Suriah ya, atau dari penduduk Syam, masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu para wanita itu, ada seorang wanita berkata, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah kalian yang wanita-wanitanya biasa masuk ke al-hammamat, pemandian air panas? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatis sitra bainaha wa baina rabbiha. Tidak ada seorang pun wanita yang melepaskan pakaiannya di selain rumah suaminya, kecuali ia telah membuka tirai antara ia dengan Rabb-nya. Diriwayatkan Tirmidzi, dan ini adalah lafaz untuknya, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan, dan juga diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Lihat di sini ya, sebagaimana sudah kita pernah bahas pada minggu yang lalu, tidak bolehnya seorang wanita masuk ke pemandian air panas, pemandian umum ya. Bagaimana dengan kolam renang umum di zaman sekarang yang laki-laki dan wanita bercampur baur? Tentu ini jelas ya keharamannya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi SAW ya mengancam bahwa tidak ada seorang pun wanita yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, kecuali apa? Dia sudah membuka tirai, merusak tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis 171. Warwa Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani wal Hakim aydan min tariq Darraj Abi Samh an Sa'ib. Imam Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Hakim juga meriwayatkan dari jalan Darraj Abu Samah dari As-Sa'ib, anna nisa'an dakhalna ala Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ada beberapa wanita yang masuk kepada Ummu Salamah, semoga Allah meridainya. Fasa'alathunna ya. Lalu kemudian Ummu Salamah bertanya kepada para wanita itu, man antunna, siapa kalian ini? Qalat qulna min ahli Hims. Maka para wanita berkata, kami dari kota Hims. Ummu Salamah berkata, min ashabil hammamat, apakah dari kota yang wanitanya itu suka masuk pemandian air panas, al-hammamat? Iya, suka masuk ke pemandian. Para wanita itu berkata, wa biha ba'as, apa tidak boleh? Kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrah. Wanita mana saja yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan rusak tirainya.
Subhanallah. Ini semakna dengan hadis sebelumnya. Hadis 172, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam illa bimizar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah laki-laki masuk ke pemandian kecuali dengan memakai sarung. Ini khusus untuk laki-laki ya, boleh masuk ke pemandian tapi syaratnya dengan memakai sarung. Kalau untuk wanita nggak boleh sama sekali, kecuali sudah sebagaimana sudah kita sebutkan ya dari perkataan Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah dan para ulama yang lain, kecuali wanita yang sangat membutuhkan untuk mandi di sana karena tidak mungkin mandi di rumahnya, seperti wanita yang selesai haid ya, atau wanita yang selesai nifas ya, atau yang sakit dan yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kita lanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilataul hammam. Dan barang siapa ya yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia memasukkan istrinya ke pemandian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabil khamr. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia meminum arak. Apa itu arak? Itu semua yang memabukkan ya, semua yang sifatnya memabukkan ya, menghilangkan akal, itu adalah perkara yang tidak boleh. Itu termasuk arak ya, masuk padanya narkoba, masuk semua jenis perkara yang itu memabukkan, maka itu disebut dengan arak. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah arak, kata Rasulullah, dan setiap arak itu haram. Maka kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia minum arak, walaupun namanya bukan arak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu fihi al-khamr yushrabu 'alaiha al-khamr. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah ia duduk di tempat ya makan yang di situ diminum padanya arak. Nggak boleh ya kita duduk di tempat makan yang di situ diminum padanya arak, haram hukumnya. Kita harus pergi, akhi ya, dan kita harus juga mengingkari. Kalau kita tidak bisa mengingkarinya, wajib kita pergi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa bainahu wa bainaha mahram. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita tanpa mahram ya. Subhanallah, berdua-duaan laki-laki dan wanita yang bukan mahram haram dalam Islam, akhi. Di zaman sekarang muda-mudi pacaran dua-duaan tanpa mahram, dan dianggap itu lumrah, biasa saja. Padahal itu diharamkan dalam Islam, saudaraku. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini mendekati zina. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina ya. Dan ternyata setan berusaha memberikan syubhat kepada muda-mudi di zaman sekarang. Katanya kalau nggak pacaran, bagaimana kita akan mengenal ya calon kita? Subhanallah, ini syubhat, pemikiran untuk menolak Al-Quran dan hadis. Padahal Allah yang menurunkan Al-Quran dan hadis, pencipta manusia, lebih paham tentang wanita dan laki-laki ya. Buang pemikiran itu, ambil Al-Quran dan hadis, itu jalan keselamatan. Yakinlah bahwasanya yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ya kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu lebih baik buat kamu, itu bagus buat kamu, itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Maka tuduh akal-akal kita, tuduh pikiran kita, ya kalau ternyata akal kita bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan kemudian mendahulukan pendapat kita lalu membuang Al-Quran dan hadis, lalu kita mengikuti syahwat dan keinginan kita. Ya subhanallah, saudaraku sekalian, ya, musibah di zaman sekarang, para orang tua pun juga merasa ridho anak-anaknya berpacaran, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dibiarkan. Dan subhanallah, akhirnya perzinahan pun merajalela. Kalau perzinahan sudah merajalela, jangan salahkan kalau ternyata Allah kirimkan kepada kita berbagai macam malapetaka, bahkan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada. Juga sebagaimana Rasul sabda, walam tadhar fahishatun fi qaumin, ya, tidaklah perzinahan itu muncul di suatu kaum kecuali Allah akan berikan atau lemparkan kepada mereka penyakit yang sebelumnya tidak ada. Ya, subhanallah, di zaman sekarang pandemi ini akibat dari ini sebetulnya. Kita lihat di zaman sekarang perzinahan merebak. Wanita berlomba-lomba memamerkan auratnya di media sosial sana. Ya, muda-mudi tidak peduli dengan batasan Allah. Mereka berdua-duaan, berpacaran, bahkan berzina, tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya, ya jangan salahkan kalau ternyata Allah pun kirimkan ya penyakit, berbagai macam penyakit yang mungkin lebih ganas lagi datang. Akibat kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, akhul iman azani Allah wa iyyakum.